kita. Asyik. Bang Alil. Siap. Usah Pak, aduh, hebat. Apa kabarnya Bang? Baik bro, gimana lu Baik. pada? Lama kita nggak ketemu, 5 tahun ada kali ya? Baru semalam kita ketemu Bang. Oh iya lupa gua. Lu kebanyakan nge-live sih Pak, nge-live di Bigo. Iyalah, itu kan nyari sesuap ini cu. Iya, Sesuap recycle. Gua kira Pak Ivan yang di sini, Pak. Hah? Kayak Kira Pak Ivan Ivan. gua di sini. Lu Ivan kalau mah berdua di sini, Cina. Ivan Cina, gua Korea. Beda lah. oh, beda ya. Gua Korea soalnya. Iya, siap. Lanjut, Pak, lanjut. Gua Lanjut, nyimak aja lah. Gimana cu? Oke, jadi Pak, di lu kurang sini- kedengeran Pak suaranya. Ya, ntar gua telan nih mic-nya biar kenceng. pada malam Iya, ini kalian sekalian. bisa dimulai kawan-kawan? Bisa. Yuk, mulai. Ya, oke. Pertama-tama materi yang akan kita bahas malam ini adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan skill kita sebagai magician agar dapat tampil di depan orang-orang ramai ataupun kita bisa street magic, ya, menguji mental kita. Itu minta saran dari Bang Alil, ya, itu ya Bang. Nah, mohon ya Bang. Pak Alil nih jagonya kalau kayak gitu. Saya ingin bertanya sama Abang ini. Abang sudah berapa lama menggeluti dunia sulap, Bang? Gua itu sebenarnya dari tahun 2007. 2007. Di 2007. Kalau nyari duit dari sulapnya itu tahun 2010-an lah. Jadi sekitar 3 tahunan itu gue belajar skill, belajar perform, terus gimana sih jadi magician art kayak gitu-gitu. Paham gak sih maksudnya? Gitu. Jadi si Bang Alil ini ya teman-teman, dia ini lebih mengutamakan storytelling daripada trik, mengutamakan betul. pembawaan. Ya. Ya kalau gue sih gitu. Ya kalau gue pribadi gitu karena gue butuh performer gimana caranya biar keren aja. Performernya tuh gimana caranya kita biar bisa maksimal walaupun kita main triknya tuh yang simple banget gitu. Kalau gue kan 2010 itu kan gue udah fokusnya nyari ini ya, gue fokusnya udah nyari duit di sulap waktu itu zaman-zaman itu. Nah, ya udah gue gimana caranya gue jadi performer aja gitu, bukan nyari trik. Nah, itu kebuka gue mindset gue kebuka itu gue ketika gue waktu itu workshop sama Deddy Corbuzier sama Oge Artemus sama Bo Vernon zaman itu waktu itu 2009 kalau nggak salah. Jadi mereka bilang kalau misalnya kita itu jualan sama klien itu kalau kita mau nyari duit di sulap ya kita jualan itu bukannya trik gitu. Trik itu cuman sebagai 1%, 2% lah, selebihnya tuh ide lo ya kan, gimana caranya lo punya ide, gimana caranya lo punya trik dikombinasiin sama brand mereka kayak gitu. Terus belajar tampil ganteng lah ibaratnya, kayak kuku-kuku nggak boleh panjang. Belajar tampil ganteng. Iya, muka nggak boleh dekil kayak gitu-gitu, serius, gue nggak bohong. Jadi zaman dulu aja gue walaupun gue perform street magic, gue facial dulu, kadang pakai make up juga. Ini kalau gue nggak make upan ya, gue nggak make upan. Minimal pelembab lah. Kayak gitu. Gitu. Nah jadi pertama-tama gue minta saran dari abang nih. Gimana caranya kiat-kiat agar bisa jadi kayak abang, bisa terkenal gitu kan, bisa dapat job dari sulap. Gini, kalau gue itu sebenarnya dibilang terkenal enggak ya, gue nggak terkenal. Gue terkenalnya itu sama IO aja gue, sama klien-klien gue terkenal gitu. Karena gue waktu audisi The Master season 3 sama 4 itu gue gagal terus gitu. Kenapa? Yang menang itu mereka yang punya modal besar sama penampilannya oke, good looking gitu ya.
Sedangkan gue itu kan gue nggak good looking ya. Maksudnya waktu itu gue juga nggak punya duit juga, namanya masih kuliah juga kan waktu itu. Jadi gue nggak ngerasa terkenal juga, jadi gue ngerasa terkenal tapi gue di event-event, di IO kayak gitu sama klien-klien gue gitu. Karena dari hal-hal itu gue bisa survive di Magic ya sampai sekarang gitu. Cuman kalau sekarang gue lagi ngebatasin sama klien-klien baru, gue nggak ngambil dulu karena gue lagi ada satu fokus yang lagi gue kerjain, yaitu di bidang investasi forex sama saham. Gue lagi fokus gitu dulu. Dan untuk kliennya paling gue kliennya itu aja dulu sih. Jadi gue nggak ngambil klien baru. Kalau misalnya ada klien baru ya gue paling gue share ke teman-teman gue gitu. Kalau misalnya ada job, gue oper ke komunitas Magician Depok. Komunitas Magician Depok gue oper ke mereka. Kalau untuk sekarang gue kayak gitu. Karena gue pengen juga kan di Depok juga ada generasi barunya juga. Gue pengen mereka juga yang ngerasain duit hasil dari Magic juga lah gitu. Kira-kira kayak gitu. Yang penting jangan pelajarin skill sih kalau menurut gue, jangan belajarin trik. Kalau menurut gue trik lu misalnya lu udah punya 4 rutin udah cukup. Gue sih lu tinggal branding diri lu aja, lu cari baju yang bagus kayak gitu-gitu. Itu lebih utama baju sih. Baju, sepatu gitu-gitu. Jadi gimana sih Bang caranya agar kita bisa di kontrak gitu di sebuah perusahaan atau di mana lah agar bisa main sulap? Gini, kalau gue itu sistemnya panjang banget kalau gue ya. Kalau gue tuh panjang banget. Kalau gue dulu kan klien Magician ini kan IO. Gue tuh waktu itu sampai kerja di IO gitu. Sampai gue kenal mereka gitu. Jadi perlahan-lahan gak langsung lu tahu-tahu dapet job kayak gitu. Kalau dari awal muasalnya gue dulu gue sempat jaga toko sulap juga. Nah di toko sulapnya itu juga ini ya jadi ada bosnya dulu namanya Dr. Victor. Nah itu Romedal dan lain-lain teman-teman tahu tuh. Cuman Dr. Victor juga nggak kenal gue karena gue di sana sebagai karyawan. Jadi setiap hari Minggu atau nggak hari Sabtu di sana tuh ada yang ulang tahun kayak gitu-gitu. Gue berawal dari Kids Magic ya namanya Kids Magic. Nah setelah itu gue udah ngerasa oke lah di Street Magic. Gue waktu zaman itu sebulan itu gue bisa sekali perform tuh 100.000 waktu itu. Nah dipotong manajemen 50% kan. Nah setelah itu karena gue sembaring kuliah, gue main Street Magic gitu. Kemarin gue ke event-event ya kan, gue ke event-event, gue bikin video profile gitu. Kalau gue Magician, gue burningin. Kan zaman itu masih di DVD ya. Gue tawarin ke mereka kalau misalnya gue bisa main sulap gitu. Jadi pertama itulah pentingnya komunitas ya. Itulah pentingnya komunitas juga lah ya. Sebenarnya kalau komunitas itu lebih tepatnya lebih ke sharing rutin sebenarnya. Lu perform gitu dengan trik yang biasa-biasa aja. Ya, gue mau lihat kira-kira lu udah layak belum nih perform di depan klien kayak gitu. Nah, kalau buat lu pada zaman gua dulu sama zaman sekarang kan beda. Kalau buat lu pada, lu bisa nih, Cu. Lu bisa yang namanya dapat duit dari YouTube bisa. Caranya? Nah, lu main sulap ya kan. Lu bikin video Street Magic dengan baju yang bagus, kamera yang bagus, di tempat yang bagus. Habis itu lu upload di YouTube. Ya, bentar, Bang. Saya mau potong dulu, Bang. Saya potong dulu. Ini 1 menit lagi mau mati ya. Nanti lanjut lagi. Ya, Jeta ya. Ya, siap. Oke. Nanti jalan lagi. Atau 1 menit lagi.